Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita pada tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita akan membahas bersama-sama tafsir surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat ini termasuk kategori surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surat ini termasuk awal-awal dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak para ahli tafsir mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang mengandung makna ikhlas kepada Allah. Kalau para ulama akidah mengatakan surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang prinsip tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah, mengajak umat Islam untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dalam beribadah. Surat ini disebutkan oleh banyak para ahli tafsir dengan sebab turunnya. Sebab turun surat ini pada awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, di mana orang-orang musyrik Quraisy mereka melancarkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat berbagai macam bentuk aksi mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksi-aksi mereka ini beraneka ragam, mulai dari hinaan, cacian, tuduhan, fitnah, cemoohan, siksaan, bahkan sampai mengarah pada upaya pembunuhan. Semua mereka lakukan, artinya berbagai macam cara mereka lakukan agar dakwah Islam ini tidak berkembang. Tetapi ada sebuah kejadian yang menarik yang mereka lakukan selain dengan cara-cara kasar seperti itu. Cara itu adalah sebuah upaya yang sering kita sebut di masa sekarang dengan upaya negosiasi. Tokoh-tokoh Quraisy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, in kunta turidu malan ja'alnaka aghnan nas." Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan harta, kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya di Makkah ini. Jika engkau menghendaki jabatan, kedudukan,
kami akan menjadikan engkau orang yang paling terhormat dan berkedudukan tinggi. Jika engkau menginginkan seorang wanita yang cantik, kami akan kawinkan engkau dengan perempuan yang paling cantik. Tentu semua ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini ada yang menarik, yaitu negosiasi ini. Negosiasi damai, toleransi yang salah kaprah ya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, ta'budu ilahana sana wa na'budu ilahaka sana. Ada penawaran yang mereka ajukan, yaitu, wahai Muhammad, kamu beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami ini selama 1 tahun, dan kami akan beribadah pada Tuhanmu selama 1 tahun. Jika kebenaran itu ada di tempat kita, maka kamu sudah melakukan kebenaran itu. Jika kebenaran itu ada di pihak kamu, kami sudah melakukan kebenaran itu. Ini bentuk penawaran negonya dari orang-orang musyrik. Bisa difahami? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu Rasulullah SAW menunggu wahyu, menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sampaikan ini. Tidak lama setelah penawaran mereka itu, Allah menurunkan surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ini orang-orang kafir, dan seterusnya. Jadi sebab turunnya ini menarik ya. Para jemaah sekalian bisa mengambil pelajaran besar dari kisah ini. Upaya berdamai versi jahiliyah, perdamaian versi jahiliyah atau toleransi versi jahiliyah. Bagaimana versi Islam yang sebetulnya? Inilah yang dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Makanya para ulama mengatakan, seperti Imam Ibnu Katsir, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa surat ini adalah berisikan tentang ikhlas. Sebagian lagi mengatakan surat ini makna dari la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Inilah makna dari 2 kalimat syahadat itu yang ada di dalam surat Al-Kafirun ini. Untuk itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berusaha untuk menjelaskan. Untuk itu Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, dan beliau pun sering melakukannya. Apa itu? Salat qabliyah subuh dengan membaca 2 surat yang mengandung makna keikhlasan. Apa 2 surat yang mengandung makna ikhlas? Surat Al-Kafirun ini. Yang kedua adalah surat Al-Ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat tawaf, salat 2 rakaat tawaf dengan membaca kedua surat Ikhlas ini, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas sendiri. 2 rakaat tawaf, artinya habis tawaf salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan ada beberapa keutamaan yang disebutkan dalam beberapa hadis. Sebuah hadis mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini ta'dilu rubu' al-Quran,
sama dengan 1/4 Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas sama dengan 1/3. Jangan difahami salah ya. Kalau gitu saya baca 3 kali sama khatam gitu ya. Kemudian keutamaan yang lain dari surat Al-Ikhlas adalah keutamaan membaca ini sebelum tidur. Disebutkan dalam banyak hadis, saya tidak menyebutkan banyak hadis-hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang hamba atau seorang muslim membaca surat ini sebelum tidur sampai selesai, maka surat ini akan membebaskan dia dari kemusyrikan. Oleh karena itu, surat ini disebut dengan surat Al-Bara'ah. Maksudnya bara'atun minasyirki, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kebebasan dari kemusyrikan. Jadi dasar inilah para ulama itu mengatakan bahwa surat Al-Kafirun ini adalah surat Al-Ikhlas, mensucikan, membersihkan keimanan seorang muslim dari noda-noda syirik. Ini pengantar dari surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan, wahai Muhammad, katakan wahai orang-orang yang beriman, katakan wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakan kepada orang-orang kafir. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir? Secara khusus kalimat ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang musyrik Makkah. Ya. Orang-orang kafir musyrik Makkah yang datang menemui Rasulullah SAW melalui perwakilannya dan menawarkan bentuk perdamaian, ya, negosiasi perdamaian syirik, perdamaian kufur. Katakan kepada mereka, ini makna secara khusus. Makna al-kafirun dimaknai oleh para ulama, tentu al-kafirun di sini adalah umum. Siapapun orangnya yang tidak beragama Islam. Siapapun orangnya yang tidak beragama Islam, dia adalah al-kafirun. Sangat jelas bisa kita fahami di surat yang kita hafal bersama. Surat apa? Surat apa? Menjelaskan siapa orang kafir itu, dari kelompok mana saja orang kafir itu. Surat apa? Al-Bayyinah. Barakallahu fiik. Lam yakunil ladzina kafaru, dari kalangan siapa? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Disebutkan lagi oleh Allah setelahnya, apa itu? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan siapa? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti kalau kita jabarkan, orang-orang kafir itu adalah ahlul kitab, yang notabene di sini adalah Yahudi, yang kedua Nasrani, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beragama syirik. Siapa mereka? Syekh Muhammad Amin Syangqiti mengatakan di tafsirnya Adwaul Bayan, mereka adalah agama Hindu, Buddha,
Konghucu dan sebagainya, Konfusius atau apa itu, dan seterusnya, agama-agama yang selain Islam, yang dalam masyarakat kita yang kita pelajari, ya, agama terbagi jadi dua, agama samawi dan agama non samawi. Agama samawi adalah agama yang memiliki kitab suci dari sama, dari langit. Siapa itu? Islam, Yahudi, Nasrani, ya kan? Agama non samawi, agama yang tidak memiliki kitab suci dari langit seperti yang lainnya. Kenapa pengelompokan ini mengarah kepada satu prinsip liberal bahwa semua agama sama, berketuhanan dan seterusnya. Ini tentu prinsip yang nggak benar. Dari ayat ini bisa kita fahami, qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir. Siapa? Selain Islam kafir. Ya, selain Islam kafir. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Oleh karena itu, apa 10 pembatal keimanan seseorang? Salah satunya apa? Apa salah satunya? Tidak mengkafirkan orang yang di luar Islam atau meragukan kekufuran mereka. Ya, ini berbahaya. Berarti harus kita tanamkan di benak kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam. Selain Islam kufur. Selain Islam fi nari jahannam khalidina fiha. Ini yang harus kita tanamkan. Kenapa? Agar tidak masuk di benak anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya, sehingga bahasa mereka tidak perlu saling menyalahkan, Pak. Kita ambil nilai positif masing-masing saja. Ini keblinger, ini kayak begini. Ya, kalau memang seperti itu, tidak ada orang ngadain lomba, Pak. Pemain bola itu menang semua, Pak. Al-haqqu wahid, kebenaran itu hanya satu. Ada pada mana? Islam. Ini yang dimaknai oleh para ulama pada kalimat as-siratul mustaqim, sirat, jalan yang lurus, yaitu Islam, al-haq, kebenaran. Ini prinsip yang harus kita tanamkan dan ini wajib. Qul ya ayyuhal kafirun. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan syamula kullu kafirin ala wajhil ard. Ayat ini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Walaupun secara sebab diturunkannya ayat ini memang secara khusus untuk orang Quraisy Makkah. Kenapa? Kaidahnya dalam ilmu tafsir adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukur dalam memandang sebuah ayat itu adalah keumuman dari redaksionalnya, bukan dari sebab turunnya. As-sababun nuzul mu'inun 'alal muslim mu'inun 'ala fahmil ayat. Kaidah kedua dalam ilmu tafsir, sebab turunnya ayat membantu kita untuk memahami sebuah ayat. Sebab turunnya ayat membantu kita untuk memahami makna sebuah
ayat, bukan sebagai tolok ukur satu-satunya, pijakan satu-satunya untuk memahami sebuah ayat. Jadi, kalau ada orang keblinger mengatakan bahwa ya ayyuhal kafirun, ini buat orang Makkah khusus pada waktu itu, tidak berlaku pada masa sekarang. Ini yang banyak dipakai oleh mereka-mereka yang memiliki pemikiran liberalisme atau Islam by kultur, Islam budaya, dan seterusnya. Oke, ini prinsip. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan keberanian, ketegasan, iman. Katakan, orang kafir, gitu ya. Jelas. Ayat yang kedua, tapi sebelumnya para jamaah, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang ke-5, ya, sampai ayat yang ke-5, di sini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Ada 4 pendapat yang berbeda-beda. Tetapi saya tidak masuk terlalu mendalam karena perbedaan antara 1 dan 4 ini sudah larinya ke sana kemari lah. Yang satu sana, yang satu sana, yang satu sana, yang satu sana. Lain, ya. Kalau saya jelaskan satu terlalu mendalam dan membingungkan. Saya akan ambil 1 atau 2 pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh sebagian para ahli tafsir. Kenapa saya sebutkan ini? Barangkali di antara ikhwah sekalian, para jamaah di rumah membaca lain dari apa yang Anda jelaskan. Ya, oh memang benar di sini ada perbedaan. Ya. Signifikan antara Syekh Utsaimin dengan gurunya Al-Imam As-Sa'di pun berbeda. Murid guru berbeda, itu lumrah. Ya. Oke, ayat yang kedua, na'am, la a'budu ma ta'budun. La a'budu. Ini prinsip tadi, katakan kepada mereka, la a'budu, saya tidak beribadah, ma ta'budun, apa yang kalian ibadahi. Apa maksudnya di sini? Saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Jadi saya pelan-pelan di sini ya. Di sini agak rumit sedikit. Ya. Apa maknanya? Maknanya di sini adalah jenis. Orang kafir beribadah kepada siapa? Saya mudahkan. Orang kafir ibadahnya kepada siapa? Kepada berhala dan selain Allah. Ya. Di ayat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dan Syekh Utsaimin lebih cenderung ke sini, dan banyak para ahli tafsir cenderung ke makna ini. Saya Muslim tidak beribadah yang biasa yang kalian ibadahi itu. Apa itu? Berhala. Barakallahu fiik. Paham ya? Tujuannya. Tujuan ibadah mereka apa? Berhala kepada selain Allah. Ya. Yahudi, Nasrani kepada selain Allah. Al-musyrikun, orang-orang musyrik yang lain ibadahnya apa? Berhala, patung-patung dan berhala. Saya Muslim tidak beribadah kepada berhala-berhala ini. Itu maknanya. Kenapa? Karena berhala-berhala inilah yang kalian ibadahi. Saya tidak. Paham ya? Yang ketiga, ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian orang kafir
pun tidak beribadah. Apa itu? Apa yang aku ibadahi. Berarti makna ini apa? Mereka, kamu orang kafir tidak beribadah kepada siapa? Nah, itu maknanya. Kalian orang kafir tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang kami ibadahi. Faham? Perbedaan yang sangat signifikan, jauh perbedaannya. Kalian beribadah, tujuan kalian, ibadah kalian itu kemana? Berhala-berhala ini. Sedangkan kami, ibadah kami adalah kepada Allah. Ini yang disebut dengan prinsip la ilaha illallah. Asyhadu, apa makna asyhadu? Ikrar bil qalbi, dengan yakin dalam hati, bil qaul, ucapan, dan dengan bil fi'l, perbuatan. Itulah namanya kesaksian. Kesaksian dengan hati, yaitu yakin. Kesaksian dengan ucapan, diucapkan. Kesaksian dengan perbuatan, diwujudkan dalam amaliyah. Ini seorang muslim. La a'budu ma ta'budun. Dan penafsiran ini pun diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi bagian yang pertama ini berkaitan dengan tujuan, dan ini yang berkaitan dengan prinsip apa itu? Ikhlas kepada Allah. Ini prinsip ikhlas. Sedangkan mereka prinsipnya apa? Syirik. Mereka syirik, Islam ikhlas. Naam. Yang keempat, ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Di sini redaksinya sudah berbeda. Kalau yang tadi mengatakan, yang di ayat yang kedua bunyinya la a'bud, ya, bentuknya fi'il. A'bud, ana a'bud. Sedangkan yang di 4 bentuknya isim. Ana abid. Abid ini adalah pelaku. Saya orang yang beribadah. Ya, makanya kalau nggak hafal benar surat ini muter-muter, Mas. Nggak rukuk-rukuk, Pak, benar, Pak. Ya, nggak rukuk-rukuk, muter. Anak kecil nggak hafal, muter nggak selesai-selesai. Yang keempat, wala ana abidum ma'abatum. Secara maknanya diterjemahkan hampir sama. Saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Bahasa Indonesianya sama. Disinilah memicu penafsiran sebagian ulama yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya, sumbernya dari beliau, bahwa ini hanya penekanan makna saja. Penekanan makna dari yang disebutkan pada ayat yang kedua. Penekanan aja, pengulangan. Tetapi para ulama yang lain membantah dengan keras dengan mengatakan ini lemah. Kenapa? Kalau dibilang pengulangan, berarti di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang gak ada faedahnya, karena hanya sekedar pengulangan. Dan itu tidak mungkin. Setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Ya, di samping di situ fungsinya takkid, penekanan, tapi di situ ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Lalu apa makna yang keempat ini? Padahal bahasa Indonesianya terjemahannya sama. Maknanya apa? Nah, inilah yang memicu perbedaan yang tadi.
Yang lebih ditekankan oleh Imam Ibnu Katsir adalah makna. Beliau mengatakan demikian, nanti kita jelaskan. Beliau mengatakan maknanya adalah la a'budu ibadatakum, ay la aslukuha wala aqtadi biha, innama a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah. Maknanya, saya tidak melakukan ibadah itu, seperti kamu melakukannya, tetapi saya beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang dicintai dan diridhoinya. Apa maknanya? Faham? Belum. Mukanya kelihatan. Saya ulangi, ya, perhatikan. Ibnu Katsir mengatakan makna dari wala ana abidum ma'abattum, saya tidak beribadah seperti apa yang kalian ibadahi. Lihat penjelasan Ibnu Katsir dan bedakan dengan yang pertama. La a'budu ibadatakum, ay la aslukuha wa la aqtadi biha, yaitu maknanya saya tidak melakukan ibadah kamu, tetapi saya beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang dicintai dan diridhoinya. Faham? Kelihatan. Masa sekian banyak nggak ada yang paham? Apa bedanya? Hah? Apa? Barakallahu fiik. Itu maknanya. Jadi yang pertama, saya ulangi. Yang pertama, yang tadi. Yang di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Ini maknanya kemana ini? Tujuan, ya kan, arah. Ibadah kamu kemana sih? Kamu berhala. Oh, kalau gitu saya nggak mau. Saya tidak beribadah ke berhala-berhala ini. Itu ibadah kamu. Ibadah saya kepada Allah. Kalau gitu kamu juga tidak beribadah kepada Allah, karena ibadah kamu ke sana. Faham ya? Oke, arah. Yang ini caranya la aslukuha wa la aqtadi. Saya tidak melakukan. Kalau sudah bahasa melakukan itu artinya apa, Pak? Caranya, model-model ibadahnya, bentuk-bentuk ibadahnya yang akan kami lakukan itu bukan bentuk ibadah yang kamu punya. Faham? Cara ibadah yang saya lakukan, bentuk ibadah yang saya lakukan tidak sama dengan bentuk ibadah yang kamu lakukan. Lain, saya nggak mau. Begitu juga kamu, wala antum abiduna ma a'bud. Begitu juga kamu, cara ibadah yang kamu lakukan berbeda dengan cara dan bentuk ibadah yang saya lakukan. Ya. Yang pertama, masalah tujuan ibadah dia. Yang kedua, berkaitan dengan cara dan modelnya. Ini menarik. Oleh karena itu, Ibnu Katsir melanjutkan dengan komentarnya demikian. La taqtaduna bi awamirillah wa syar'ihi fi ibadatihi. Kalian
tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya di dalam beribadah. Oh, ya kan? Ini kan cara kan? Kalian tidak mengikuti perintah Allah dan syariatnya. Kalian bikin cara sendiri. Kalian bikin syariat sendiri. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Bahkan kalian membuat ibadah-ibadah itu dari benak kalian sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Lihat. Sungguh mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tidak lain hanya mengikuti dhon, prasangka, prediksi pikiran dan hawa nafsu mereka. Bahasa kita gitu aja kok nggak boleh, ini kan baik Pak. Jadi orang jangan ekstrim Pak. Semua nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Emang agama punya bapakmu apa? Kan gitu kan. Ya inilah yang terjadi kan. Ini contoh ungkapan ya. Jangan dimaknai lebih dari ini. Berarti yang ngomong itu jangan lebih dari itu. Ini hanya sekedar contoh ungkapan. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal petunjuk itu telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak mau mengikuti petunjuk ini. Justru mereka mengikuti apa? Akal dan hawa nafsu. Ya. Ini adalah prinsip dasar, pola, sistem, ya, tariqah, manhaj, sama semua ini artinya, yang dipakai oleh orang-orang siapa? Al-kafirun. Jadi jangan mengikuti sistem dan pola ini. Ada orang berpola dalam ibadah dengan menggunakan akal, ya kayak tadi itu pakai akal. Ada orang yang ibadah berpola dengan menggunakan perasaan, kayaknya baik-baik aja deh Pak ya, baik deh Bapak. Jadi tasawuf menggunakan prinsip perasaan, kasyaf, ilham, sedangkan liberal menggunakan prinsip akal. Islam menggunakan prinsip walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ini yang dipakai Islam. Petunjuk itu telah datang kepada mereka dari Tuhan. Islam mengikuti apa? Petunjuk. Al-huda. Gitu petunjuk Islam. Ini, lihat, ini penafsiran Ibnu Katsir. Lalu beliau mengatakan, "Fatabarra minhum fi jami'i ma hum fi." Bebaskanlah diri kalian. Lah ini, la wala ana 'abidum ma'abattum. Yaitu bebaskanlah diri kalian dari apa yang ada pada diri mereka. Ini dari pola, model ibadah mereka. Bebaskan diri kalian dari itu semuanya. Fa innal 'abida la budda lahu min ma'budin bi'abdih. Seorang yang beribadah harus memiliki sesembahan. Dan yang pertama, seorang yang beribadah harus memiliki, berarti ini penafsiran yang ayat yang mana? Yang kedua. Dan seseorang yang beribadah harus memiliki cara dalam beribadahnya. Wa ibadatin yaslukuha ilai, dan cara di dalam beribadah yang harus dia lakukan. Dua hal ini harus dia punya. Rasul, lah barulah Imam Ibnu Katsir bicara tentang ini orang muslim yang harus dikerjakan. Rasulu wa atba'u ya'budunallaha bima syara'ahu. Adapun Rasulullah
dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah. Nih tujuan. Mereka beribadah kepada Allah. Yang kedua, bima syara'ahu, dengan ibadah, cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepadanya. Walihadza kana kalimatul Islam. Oleh karena itu, nah ini terjemahannya begitu kan? Oleh karena itu, kalimat yang harus diucapkan seseorang di dalam agama Islam adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kalimat Islam. Artinya la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini tujuan. Yang kedua, wala tariqa ilai, tidak ada jalan, cara menuju kepada Allah illa bima jaa bihir rasul, kecuali dengan cara yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam. Wal musyrikun, orang-orang musyrik, ya'buduna ghairallahi, orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Tujuan mereka, ya, ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, ibadatan lam ya'zan bihallah, dengan cara beribadah yang tidak diizinkan, tidak disyariatkan oleh Allah. Faham Pak? Faham? Sehingga kesimpulan terakhirnya apa Pak? Apa kesimpulannya? Ya itu kesimpulannya. Lakum dinukum. Itu kesimpulan. Selesai tafsir Al-Kafirun. Faham ya? Alhamdulillah. Jadi dari sini kita tahu muaranya apa? Muaranya, kenapa para ulama itu mengatakan syarat diterima setiap amalan kita, semua amalan kita adalah apa Pak? Tujuannya apa? Atau bahasa lain, motivasi Anda apa? Ya kan? Yang kedua, yang kamu lakukan itu ikut caranya siapa? Ikut cara otak kamu sendiri, ikut cara otak kamu, ikut cara perasaanmu, ikut cara orang kelompok kamu, atau bagaimana? Ini prinsip. Jawabannya la ilaha illallah. Jawaban untuk yang soal pertama. Tujuan. Makanya Imam Ibnu Rajab mengartikan ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah apa tujuan Anda melakukan ibadah itu? Jawabannya ikhlas kepada Allah. Di Jami'ul Ulum wal Hikam. Untuk jawaban yang kedua, cara Muhammadun Rasulullah. Inilah ittiba'. Inilah Islam. Inilah as-siratal mustaqim. Dari sini muncul apa Pak? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan satu amalan di mana dia dalam melakukan amalan itu berbuat syirik, artinya tujuannya bukan kepada apa? Taraktuhu wa syirkah, saya tinggalkan dia bersama sekutunya. Saya buang, saya cuekin dia. Na'udzubillah. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, sama. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak sesuai dengan caraku, syariatku, maka ditolak.
Dua hal ini prinsip identitas dan karakter seorang muslim. Identitas muslim, iman, ikhlas karena Allah. Karakter kita, kepribadian kita adalah apa? Yaitu orang yang tidak akan keluar dari rel Islam. Kita kereta, Pak, nggak akan keluar dari rel ini. Wallahu a'lam shawab. Kita lanjutkan nanti tanya jawabnya setelah salat Isya. Alhamdulillah rabbil alamin wa ba'd. Para jemaah sekalian, apa yang sudah kita dengarkan tadi itu adalah penafsiran dari surat Al-Kafirun sebagai pengetahuan buat kita semuanya. Seperti yang saya katakan di depan bahwa ada 4 penafsiran di sini. Yang pertama, seperti yang kita pahami tadi. Seperti yang kita pahami tadi, itu adalah penafsiran yang pertama. Yang kedua, mengatakan bahwa ayat yang keempat, kelima itu hanya taukid, penekanan saja, sehingga maknanya hanya pada poin yang disebutkan pada ayat kedua, ketiga. Jadi maknanya hanya pada ayat yang 2 dan 3 saja, yaitu berkaitan dengan tujuan. Karena selanjutnya itu hanya taukid, penekanan. Tentu penafsiran ini dhaif, lemah. Yang ketiga, mengatakan bahwa ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun ay asnamakum al-an. Saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi, yaitu berhala-berhala itu sekarang. Sekarang ini saya tidak beribadah kepada berhala-berhala kalian itu. Dan kalian pun sekarang ada waktu, batasan waktu, dimensi waktu. Kalian pun sekarang tidak beribadah apa yang saya ibadahi. Ayat yang keempat, kelima, dimensi waktunya nanti akan datang. Saya di kemudian hari pun tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Kalian pun di kemudian hari tidak beribadah apa yang aku ibadahi. Jadi dibatasi dengan waktu. Yang ayat 2, 3 dibatasi dengan waktu sekarang. Yang 4, 5 dibatasi dengan waktu akan datang. Ini kalau antum baca tafsir Imam Sa'di, menafsirkan ini beliau. Ya. Yang keempat, ayat 2, 3 sama seperti yang penafsiran pertama, yaitu tujuan. Saya tidak beribadah kepada berhala-berhala kalian. Kalian pun tidak beribadah kepada Allah. Sama. Bedanya di ayat yang ke-45, yaitu saya tidak ridha dengan ibadah yang kalian lakukan, sebagaimana kalian pun tidak ridha dengan ibadah yang aku lakukan. Itu makna yang keempat. Paham ya? Yang keempat ini adalah penafsirannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi yang dominan, yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir adalah yang pertama, karena beliau menekankan ini. Ini sekedar tambahan penafsiran, tambahan pengetahuan buat kita semua. Adapun orang yang mengatakan membatasi surat Al-Kafirun ini dengan sebab turunnya, yaitu surat Al-Kafirun ini dikhususkan untuk penduduk Makkah pada waktu itu. Adapun sekarang terjadi kebebasan dan sebagainya, ini prinsip liberal. Ya, ini jelas-jelas liberal dan bukan Islam, ini ngawur kalau sudah seperti ini. Kemudian ada hal lain sebagai tambahan pengetahuan buat kita. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam
satu ijtihad fikhi bahwa kufur itu sebetulnya satu. Kekufuran itu adalah satu agama. Apapun label Anda mau Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya, semua itu satu. Apa? Kafir. Beda bajunya saja, semuanya kafir. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang Yahudi boleh mewariskan hartanya, warisan lagi. Orang Yahudi boleh mewariskan hartanya kepada orang Nasrani, begitu sebaliknya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Beliau berdasarkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yatawarathu ahlul millatain. Orang yang beda agama tidak boleh saling mewarisi. Jadi ini antara Yahudi dengan Nasrani. Tapi kalau Muslim dengan non-Muslim, tentu ini disepakati oleh para ulama bahwa seorang Muslim dengan seorang yang non-Muslim tidak saling mewarisi. Seperti apa? Umpama, mohon maaf, orang tuanya non-Muslim, dia Muslim, lalu orang tuanya wafat, maka anaknya tidak dapat warisan dari ayahnya. Kenapa? Karena beda agama. Begitu pula sebaliknya. Jika anaknya yang wafat, maka ayahnya ini tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Begitu seterusnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Orang Muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang Islam. Kesimpulannya, lakum dinukum. Begitu aplikasinya, Pak. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para ulama Muslim apa itu at-tashabbuh bil kuffar, menyamai orang-orang kafir atas hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, berkaitan dengan prinsip dan ciri khas dari kehidupan orang kafir, tidak diperbolehkan. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, dia akan sama seperti itu. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Islam punya syariah sendiri, mereka punya ajaran sendiri. Jangan berprinsip gaduh-gaduh. Yang sono ngikut, yang sini ngikut, yang sana ngikut, akhirnya tidak jelas mana Islam yang sebetulnya. Wallahu a'lam. Inilah penjelasan dari tafsir surat Al-Kafirun. Antum bisa mengembangkan insyaallah manfaat dan faedah dari sini. Silahkan, barangkali ada yang ingin bertanya dan mempertajam permasalahan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Mengenai tafsir ini, tafsir hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW hakimu ala bab jannah, dalika kathirun miskin orang. Dia Terjemahnya apa, Pak? ya, bahwa Nabi pernah berdiri di depan surga. Iya. Banyak didapatkan kaum miskin sama boros. Kemudian Nabi Nuh alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada putranya yang Kanan untuk masuk Islam. Ada juga tafsirnya dari hadis tadi. Berarti kalau itu orang-orang yang meninggal itu sudah ada listnya, ada daftarnya di sana. Yang ahli surga dan ahli
Iya, barakallahu fiik. Yang Anda sampaikan itu beberapa poin antara satu dengan yang lain berbeda-beda, Mas. Yang pertama berkaitan dengan masalah kasih sayang terhadap fakir miskin, itu konteksnya. Ini bab lain, bab sendiri. Kisah Nabi Nuh dengan anaknya, ini kisah sendiri, nggak nyambung antara ini dengan itu, Mas. Ya. Tetapi saya bisa menarik, saya bisa paham dari pertanyaan Anda. Yang ini yang ingin Anda tanyakan adalah, jika Allah telah menentukan si A kafir, si B kafir, ya, bagaimana dengan upaya seseorang dalam melakukan sebuah usaha dakwah? Saya bertanya balik, apakah Nabi Nuh itu tahu bahwa anaknya akan berakhir dalam kekufuran? Tidak tahu kan? Ya kan? Apakah kita tahu, anak kita tahu kalau dia nanti ujiannya nggak lulus, Pak? Tahu? Ya? Nggak tahu kan? Ketika dia tidak tahu dan ketika kita tidak tahu, apa yang harus kita lakukan, Mas? Itu jawabannya, Mas. Ya? Ya. Deh, itu jawabannya. Ya. Jadi ketika kita nggak tahu bahwa kita besok lulus apa enggak, Bapak pengen lulus apa enggak? Pengen lulus kan? Pengen belajar, sudah. Titik, Pak. Besok lulus atau beneran enggak lulus, nggak tahu saya. Nggak tahu. Paham, Pak? Kita nggak tahu. Kecuali siapa? Abu Lahab, ya kan? Yang sudah divonis, sudah divonis. Yang kedua, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sudah disebutkan di banyak ayat dia itu sebabnya. Selebihnya, apa kata Abu Sofyan ketika Rasulullah berusaha untuk berdoa keburukan kepada mereka, yang dikenal dengan kunut nazilah itu kan ya. Di antara nama yang disebutkan kan 3 orang itu yang disebutkan sama Nabi kan namanya kan. Salah satunya siapa? Abu Sufyan. Lalu turun firman kan, teguran dari Allah. Apa kata Abu Sufyan? Andai doa Nabi itu dikabulkan, aku sekarang gak seperti ini. Tapi tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Wahai Muhammad, urusan ini kamu gak berhak. Bisa jadi dia bertaubat nanti di kemudian hari. Intinya apa, Pak? Kenapa Bapak ke dokter kalau sakit? Emang tahu besok mau sembuh dari dokter itu, Pak? Hah? Gak tahu kan? Terus kenapa ke dokter? Biar sembuh kan? Yes. Kenapa kita dakwain dia? Kenapa kita ajarin dia? Dan seterusnya. Kenapa? Biar ngerti agama, biar faham, biar jadi orang baik. Sudah. Kedepannya kayak apa kemudian hari? Wallahu a'lam. Itu kewajiban kita. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Ya, dan seterusnya. Ada lagi? Ini tanya. Sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar, tunggu sebentar. Nah. Kalau seseorang itu ini sudah beribadah ikhlas gitu kan, belajar ikhlas gitu, dia berharap kehidupannya itu membaik gitu, dia dilapangkan rezekinya itu, apakah itu masih dengan harapan yang tinggi gitu, di dunianya ini dia bisa apa maksudnya tuh kehidupannya baik, bisa dapat harta gitu Ustaz. Itu apakah masih bisa dikatakan kalau dia tuh ikhlas beneran gitu Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Ketika seseorang ikhlas, apakah ada jaminan bahwasannya kehidupan duniawi yaitu rezekinya, yang dimaksud rezeki di sini adalah duit,
Iya kan, bisa baik. Ini kayak begini, ini mata duiten. Orang ibadah tidak boleh mata duiten, Pak. Kita beribadah apapun kepada Allah, yang kita cari bukan duit. Yang kita cari apa, Pak? Ridho. Kalau Allah ridho, dapat dunia akhirat, Pak. Ini yang harus dibuang. Jangan seperti yang disebutkan di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah memuji dia, kalau Allah menguji dia dengan cara memberikan kemuliaan kepada dia, memberikan kenikmatan kepada dia, dia baru mengatakan, wah Pak, saya ibadahnya ikhlas Pak, bener Pak. Pujian-pujian dia sampaikan, dipanjatkan kepada Allah. Tapi kalau fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau Allah uji dengan dia dengan rezeki yang susah, jawabnya apa? Allah enggak adil ya. Kenapa? Karena ibadahnya itu dia pengen kayak di film-film, Pak. Sekali berdoa makbrek gitu kata orang Jawa, Pak. Langsung datang sekarung di depan, di bawah bantalnya dia begitu, Pak. Ini ibadah tapi mata duiten ini. Orang seperti ini tentu tidak ikhlas. Mangkana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan dunia, saya kasih dia. Kan? Jadi kesimpulannya apa? Mindset dan niatan seperti itu tidak benar, jelek, dan tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Justru ibadah apapun yang kita lakukan adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya. Lihat, ada kata wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillah, untuk Allah. Jika seseorang ibadah untuk Allah, karena Allah, pasti Allah akan memberikan rahmat dari ridhonya kepadanya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dengan keimanan yang kuat, sungguh kami laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu, sungguh kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apa hidup yang baik? Hidup yang baik, Abdullah ibn Abbas mengatakan, Ali bin Abi Thalib, sebagian sahabat mengatakan, insyirahus sadr, hatinya yang lapang, tenang, tentrem, adem, loh jinawi katanya orang, Pak. Tenang hatinya, Pak. Adem sudah. Tenang, kedamaian, ketentraman. Itulah kebahagiaan hati. Kemudian penafsiran yang kedua dari para sahabat, apa itu? Rezeki yang cukup. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Untung orang yang Islam. Islam dulu, Pak. Kepatuhan dulu. Ketika kita patuh, keikhlasan, ruziqa kafafan, Allah kasih rezeki dia yang cukup buat dia. Allah Maha tahu berapa rezeki yang cukup buat kamu. Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu. Artinya, jika dia sudah berusaha, bekerja setengah mati, gajinya 1 juta, Allah Maha tahu, itulah rezeki kamu yang cukup buat kamu, Pak. Sudah, jangan ngelihat teman kamu. Dia dulu sekelas, Pak, nyontek lagi sama saya. Nyontek lagi sama saya. Dia yang punya perusahaan sekarang. Ada teman lagi ke luar kota, dijemput saya di stasiun, pakai mobilnya gitu. Kita waktu itu berempat ya, bertiga sama satu sahib ini. Saya tadi bilang, Ustaz tahu nggak Ustaz? Ya, ini yang di depan nih. Ini dulu sekelas sama saya, satu kuliah. Oh iya. Ya, dia ini punya perusahaan besar perusahaannya, sedangkan yang bawa mobil ini karyawannya. Tahu nggak? Nih bosnya digituin, dibilang ini gitu. Ini dulu sekuliah sama saya, sebangku lagi.
Udah begitu, kalau ada tugas-tugas mesti saya yang ngerjain Ustaz. Kok delalanya, katanya orang Jawa, delalanya sekarang saya jadi karyawannya Ustaz. Subhanallah, begitulah yang Allah tetapkan buat kita gitu ya. Ya kita tidak tahu. Islam patuh, Allah kasih kamu rezeki kafaf yang sudah cukup. Allah menilai dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, bahwa apa yang kamu terima itu rezeki dari Allah, dan itu menurut kekuasaan Allah cukup buat kamu, nak. Cukup buat kamu, cukup. Kalau tidak cukup itu hawa nafsu, sudah ranahnya ranah hawa nafsu. Ini yang harus kita camkan. Yang lucu lagi, saya menulis buku Rukun Iman buat anak-anak. Di buku yang ke-6, Iman kepada Takdir, saya kesulitan membahasakan iman kepada takdir buat anak. Akhirnya saya mendapatkan sebuah metode. Di situ saya membuat sebuah cerita seorang Budi, satunya lupa saya namanya. Saya karang sendiri itu cerita fiktif itu semua. Saya bilang ada seorang Budi, dia dari SD beasiswa, nggak pernah bayar sekolahnya. SMA, SMP beasiswa, SMA beasiswa, nggak bayar dari SD sampai SMA. Perguruan tinggi, di perguruan tinggi paling bonafit, nggak bayar beasiswa. Ketika kuliah dia sebangku sama siapa itu, lupa saya namanya. Kebetulan nih anak nilainya pas-pasan. Setiap kali tugas si Budi ini yang ngerjain. Bukan yang ngerjain, dia yang bantuin. Cerdas nilainya. A terus Pak, A plus saya bilang begitu. Pokoknya saya sampai ke langit deh. Lulus. Ketika lulus, dia kerja sendiri si Budi. Berapa lama kerja sendiri. Lalu dia terbersit untuk bekerja di sebuah perusahaan. Dia melamar sebuah perusahaan besar. Setelah melamar diterima di interview. Ketika di interview ternyata owner dari perusahaan besar itu teman sebangku yang nyontek melulu sama dia, Pak. Ini cerita fiktif, saya ngarang sendiri. Saya ingin menunjukkan kepada mereka, inilah sebuah rahasia kita nggak tahu dari Allah. Yakin bahwa apa yang ada di tangan kita itulah yang dinilai oleh Allah bahwa itu sebuah kecukupan. Dan yang lebih penting dari itu, seseorang beramal di dunia bukan untuk fulus, Pak. Kalau seseorang di dunia beramal untuk fulus, ini kapital ini, Pak. Ini bukan nilai Islam. Anda membantu orang, saya dapat untung berapa kalau saya bantuin dia? Ya? Saya membantu. Coba Anda. Saya kemarin 3 minggu yang lalu khutbah Jumat, judulnya tuker duit nggak dikasih. Ini fenomena masyarakat. Kenapa? Karena berpikir begini. Saya berbuat sesuatu, untungnya apa dari saya? Coba Anda tuker duit, ujung kampung, jamin nggak ada. Kenapa? Karena ketika saya ngeluarin duit, untung saya apa? Ini mindset seperti ini harus Anda buang. Ketika saya beribadah, emang besok dapat rezeki tau Pak? Ini bahaya orang berpikir seperti ini. Ya. Kalau saya sholat, rajin, doa, emang besok rezeki saya bisa lancar, Pak? La haula wa la quwata illa billah. Ini harus dibuang. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Bolehkah kita mendoakan orang di luar Islam agar dia mendapat hidayah? Satu. Kalau kita mengingat di ayat yang lain, ada yang kira-kira kurang lebih, kalau saya tidak silap, artinya tidak kamu dapatin orang mukmin itu berkasih sayang dengan orang kafir. Jadi yang intinya, bolehkah kita mendoakan, misalnya rekan kita non muslim tapi dia baik, cuman kalau kita nasihatin ngeyel, bolehkah kita doakan dia supaya dia mendapat hidayah? Ya, barakallahu fiik. Ketika Rasulullah SAW pengen berdakwah ke Taif, pernah dengar ceritanya? Ya kan? Apa yang terjadi?
Bagaimana sikap penduduk Taif itu? Beliau mendapatkan perlakuan yang lebih ganas dari penduduk Makkah. Ketika Aisyah bertanya setelah hijrah tentunya, "Ya Rasulullah, apa kejadian apa yang paling berat buat dirimu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ketika aku di Taif." Itu paling berat yang beliau rasakan. Perlakuan mereka kepada Rasulullah lebih jahat daripada penduduk Makkah. Ketika Rasulullah keluar dari perkampungan kota Taif itu dengan dilempari batu oleh seluruh penduduk Taif, sampai anak kecil pun melempar batu, Pak. Dan setiap anak membawa batu di tangannya. Setiap orang melempari batu, berdarah muka, kepala, badan Nabi berdarah semua. Ketika Rasulullah duduk di bawah pohon kurma, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, saya datang dengan malaikat yang menjaga dua gunung ini. Perintahkan dia akan melakukan apa yang kamu mau, wahai Muhammad." Malaikat itu mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau mau, aku akan angkat kedua gunung ini dan saya lemparkan gunung ini ke perkampungan mereka." Beramak marah malaikat. Apa jawaban Nabi? "Innaka la'ala khuluqin azim." Punya akhlak yang mulia, kasih sayang yang tinggi. Apa? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah hidayah mereka karena mereka orang yang tidak faham. Ya Allah, lahirkanlah setelah mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Didoain, Pak. Jadi menjawab pertanyaan itu, kalau ada teman kita non muslim, bolehkah kita mendoakan? Boleh, dengan doa yang seperti ini. Ya Allah, berilah hidayah dia agar dia masuk Islam. Jangan, bolehkah dia berdoa kepada non muslim? Kata Ustadz, boleh saya doain, ya Allah berilah teman saya rezeki. Nggak boleh, Pak. Dia orang kafir didoain. Terus doanya apa? Doa hidayah. Ya Allah, berilah hidayah agar dia bisa Islam dan beriman kepadamu. Nah, itu baru. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Prinsip para ulama Ahlussunnah atas atau yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin itu jelas, Pak. Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib bagi kalian untuk taat dan mendengar walaupun pemimpin kalian itu seorang budak dari negeri Ethiopia. Siapapun pemimpin Anda selama dia muslim, maka kalian wajib taat dan mendengar. Satu. Yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada setiap makhluk siapapun dia selama dia bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, bukan berarti ketika pemimpin itu keluar dari garis Islam, dari garis Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak boleh mentaatinya, bukan berarti anarkisme itu dibolehkan dalam Islam. Tidak. Ya. Ketaatan wajib. Mengingkari sesuatu yang bermaksiat, yang bertolak belakang dengan prinsip Islam, itu pun wajib. Tetapi bagaimana cara pengingkarannya? Ini yang ketiga.
Ya, bagaimana cara pengingkarannya? La yajuzul khuruju ala waliyil amri. Akidah yang ditetapkan para ulama ahlu sunnah seperti yang ada di akidah Thahawiyah dan yang lainnya, tidak boleh melakukan kudeta atau melakukan anarkisme atau tindakan apapun yang mengarah kepada unsur penggulingan, menjatuhkan dan menjelek-jelekkan nama baik pemimpin di depan umum. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak boleh berghibah, ngomongin jelek pemimpin di depan khalayak rame. Itu termasuk larangan ghibah. Jelek-jelekin dengan bahasa mengkritisi. Ya, kalau mau mengkritik jangan di depan orang banyak, Pak. Kalau mau mengkritik datengin orangnya. Contoh, kita mau mengkritik Masjid Al-Fatah, tapi ngomongnya di depan jamaah. Apa namanya ngeritik itu, Pak? Hah? Bukan, itu namanya jelek-jelekin, menjelek-jelekan dan memprovokasi orang. Kalau mau mengkritik apa? Datengin pengurusnya, ngomong sama pengurusnya. Itu baru kritik, Pak. Itu baru yang membangun. Ya, itu sikap para ulama ahlu sunnah. Ya, adapun selain dari ini bukan prinsip ulama ahlu sunnah. Wallah. Ada lagi? Selain kamu ada yang lain? Barangkali ada yang lain. Nggak ada? Baik. Ah? Al-mutakabir itu kan artinya apa? Kan manusia tidak boleh sombong. Tapi sebaliknya Al-mutakabir ya orang yang sombong, Mas. Orang sombong. Artinya manusia siapapun orangnya, apapun kedudukannya, apapun nilainya di masyarakat, tingkatannya di masyarakat, dia tidak boleh menyombongkan diri. Sombong itu apa? Sombong itu ada dua. Pertama, sombong itu merendahkan orang lain yang kedudukannya di bawah dia. Yang kedua, sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima nasihat dan masukan dari orang lain. Rasulullah SAW mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, wallah. Ada lagi? Allah berbuat apa yang disukai. Allah bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah. Allah maha besar dan maha agung. Allah tidak boleh ditanya atas perbuatannya. Ya, Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya atas apa yang diperbuat, tetapi manusia yang ditanya. Yang kedua, jika Allah bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sifat-sifat Allah ini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak boleh kita berusaha untuk menyamakan, mengkiaskan, menganalogkan, membuat padanan, persamaan, tandingan dan sebagainya. Ini adalah bentuk ilhad. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Hindari orang-orang yang berbuat kekufuran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia akan diganjar dengan neraka jahanam. Jadi tidak boleh bertanya dengan pertanyaan Anda itu. Allah bagaimana dengan Allah yang disebutkan sifat sombong? Anda berusaha menganalogkan antara sifat sombong Allah dengan manusia. Tidak boleh. Hadza bid'ah. Dan ini kesesatan. Hilangin dari benak Anda untuk masuk di ranah sifat dan nama Allah. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Salam.
Ya. Bolehkah seorang muslim memakan sembelihan ahlul kitab? Apa jawabannya jamaah? Boleh, itu jawabannya boleh. Ha. Ya, kamu punya tetangga kamu non muslim, tetangga kamu suka ngasih makanan deh. Apakah berarti ketika kamu menerima makanan dari dia, berarti itu pula syariat atau amalan yang dia kerjakan itu benar karena kamu terima hadiah dari dia? Begitu maksudnya kan? Apakah begitu? Iya enggak? Iya apa tidak? Hah? Iya tidak. Contoh lain, kamu jengkel sama temenmu. Ustadz, saya sama dia itu dongkol banget, sudah jengkel. Tahu-tahu yang temen yang kamu jengkelin itu ngasih kamu makanan. Terima apa enggak? Terima. Apakah berarti jengkel kamu hilang apa masih ada? Ya itu jawaban nih Pak. Ya. Iya. Jadi yang disebutkan oleh Allah bahwa sembelihan ahlul kitab itu boleh, bukan berarti syariatnya juga boleh buat kamu. Jangan menggunakan logika yang seperti ini. Ini logika setan ini. Di sekitar kita, kalau masyarakat sering mengatakan apa? Ini namanya standar ganda dalam berpikir, Mas. Ya kan? Ini standar ganda dalam berpikir. Sisi lain Anda mengatakan itu, sisi lain Anda nerima kok. Anda berpikir nggak logis namanya. Berpikir itu berpikir yang satu arah, linier, satu pola berpikir satu. Jangan berpikir sekarang A, besok ngomong B, besok ngomong C. Ini bahasa Inggrisnya namanya pelintat-pelintut, Mas. Paham ya? Ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.